Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Hamdani dari 1963 dan kelompok saya yaitu Abel Pembangunan dengan NIM 1963 dari SMP 3 Balikpapan, Prodi D3 Teknik Lingkungan Hidup. Dalam video kali ini kami akan memaparkan tentang proses konservasi energi. Langsung simak videonya ya. Energi panas bumi menjadi listrik. Pembangkit listrik panas bumi PLTP pada prinsipnya sama dengan pembangkit listrik tenaga uap PLTU. Hanya pada PLTU uap dibuat di luar permukaan menggunakan boiler, sedangkan PLTP uap berasal langsung dari perut bumi. PLTU uap panas bumi didapatkan dari suatu kantung uap di perut bumi, tepatnya di atas lapisan batuan yang keras di atas magma, dan mendapatkan air dari lapisan humus di bawah hutan penahan air hujan. Pengeboran dilakukan di atas permukaan bumi kantung uap tersebut hingga uap dalam akan menyembur keluar. Semburan dari pipa produksi dipisahkan di dalam separator yang kemudian menghasilkan air dan uap kering. Uap kering dialirkan ke turbin penggerak generator. Di sini listrik akan terbangkitkan. Setelah menggerakkan turbin uap akan diembunkan dalam kondensor menjadi air dan disuntikkan kembali ke dalam perut bumi. 2. Energi gas alam menjadi listrik. Pada pembangkit listrik tenaga uap PLTG umumnya menggunakan bahan baku utama yaitu gas alam sebagai pendorong turbin gas dengan tekanan tinggi. Dengan begitu maka dimanfaatkan untuk dapat menggerakkan turbin hingga listrik pun terbangkit. Di mana dalam proses perubahan energi tersebut diawali dari kompresor yang berfungsi untuk memberikan sejumlah udara yang dibutuhkan dalam proses pembakaran bahan bakar. Dalam hal ini energi kimia diubah menjadi energi panas yang terbentuk gas panas pembakar yang terjadi dalam konsumter. Selanjutnya energi gas panas pembakar yang mempunyai besaran temperatur dan kuantitas panas tersebut disalurkan ke dalam gas turbin untuk mendorong sudu turbin hingga menjadi energi kinetik untuk memutar poros turbin. Dalam hal ini energi panas diubah menjadi energi mekanik melalui poros gas turbin yang merupakan suatu kesatuan dengan proton generator yang berfungsi untuk membangkitkan energi listrik. Selanjutnya gas berkesan dari proses ekspansi gas turbin tersebut dibuang ke atmosfer. Hal ini dikenal dengan siklus operasi open cycle. 3. Energi batubara menjadi listrik. Menghasilkan listrik lewat pembakaran batubara yang dikonversi menjadi uap dengan batuan boiler sebagai alat pemanas air. Uap yang dihasilkan dari boiler digunakan untuk memutar turbin generator sehingga menghasilkan tenaga listrik di generator. Energi listrik yang dihasilkan oleh generator harus dinaikkan tegangannya sebelum dikirim melalui jalur transmisi. 4. Energi nuklir menjadi listrik. Pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN adalah stasiun pembangkit listrik termal yang menggunakan bahan bakar nuklir untuk membangkitkan energi. Energi yang dihasilkan oleh reaksi fisi di dalam reaktor nuklir
panas dan air berubah menjadi uap panas dan kemudian diambil tegangannya untuk memutar turbin yang selanjutnya membangkitkan tenaga listrik. Selanjutnya yaitu mengapa sumber-sumber energi di atas paling sering dieksplorasi. Sumber-sumber di atas paling sering dieksplorasi karena termasuk energi baru terbarukan, sumber energi bersih yang ramah lingkungan, dapat digunakan dalam jangka panjang, dapat diperbaharui jika dibandingkan dengan energi fosil. Bagaimana tahapan masing-masing energi tersebut? Tahapan dari masing-masing proses konversi energi di atas hampir memiliki kesamaan, yaitu dengan mengkonversi bahan utama menjadi uap yang dapat menggerakkan turbin generator sehingga dapat menghasilkan listrik. Keuntungan dan kekurangan. Yang pertama yaitu keuntungan. Ramah lingkungan, tenaga yang dihasilkan cukup besar untuk memenuhi kebutuhan energi, penggunaan jangka panjang, potensi yang cukup besar terutama di Indonesia. Kekurangan, memerlukan biaya yang mahal, memerlukan proses yang cukup panjang, memerlukan alat-alat yang berteknologi canggih, butuh waktu cukup lama untuk diperbaharui, terutama gas alam dan batu bara. Kemudian persyaratan eksplorasi masing-masing energi tersebut. Masing-masing telah memiliki persyaratan dalam eksplorasinya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 tentang tata cara penugasan survei pendahuluan dan penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi panas bumi. Kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, atau Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang ketenaga nukliran. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2000 tentang perizinan pemanfaatan tenaga nuklir. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2000 tentang keselamatan pengangkutan zat radioaktif. Nah, dari uraian di atas, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP adalah energi yang layak diterapkan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki potensi panas bumi yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat bahwa Indonesia merupakan negara yang dilalui oleh sabuk vulkanik atau volcanic belt, yang di dalamnya terdapat sekurang-kurangnya 177 pusat gunung api yang masih aktif. Sabuk vulkanik tersebut membentang dari Aceh hingga Lampung di Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi, membentuk jalur gunung api sepanjang kurang lebih 7.000 km. Sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kata dan semoga dapat